Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dugi Hermawan dari kelas Permata akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai tokoh-tokoh ahli mutu. Untuk yang pertama yaitu konsep dasar mutu menurut para ahli. Yang pertama ada William Edwards Deming. Menurut William Edwards Deming, mutu ialah kesesuaian dengan kebutuhan pasar atau konsumen. Perusahaan yang bermutu ialah perusahaan yang menguasai pangsa pasar karena hasil produksinya sesuai dengan kebutuhan konsumen. Terdapat 14 pendekatan mutu menurut Deming. Yang pertama, ciptakan tujuan yang mantap demi perbaikan produk dan jasa. Yang kedua, adopsi falsafah baru. Yang ketiga, hindari ketergantungan inspeksi massa untuk mencapai mutu. Yang keempat, akhiri praktek menghargai bisnis dengan harga. Yang kelima, tingkatkan dengan secara konstan sistem produksi dan jasa. Untuk yang keenam yaitu lembagakan pelatihan kerja. Yang ketujuh, lembagakan kepemimpinan. Yang kedelapan, hilangkan rasa takut agar setiap orang dapat bekerja secara efektif. Yang kesembilan, uraikan kendala-kendala antar departemen. Yang kesepuluh, hapuskan slogan, desakan dan target serta tingkatkan produktivitas. Yang kesebelas, hapuskan standar kerja yang menggunakan kuota numerik. Yang ke-12, hilangkan kendala yang merampas kebanggaan karyawan atas keahliannya. Yang ketiga, lembagakan aneka program pendidikan yang meningkatkan semangat. Dan yang terakhir yaitu tempatkan setiap orang dalam tim kerja agar dapat melakukan transformasi. Yang kedua yaitu Philip B. Crosby. Menurut Philip B. Crosby, suatu dikatakan bermutu atau berkualitas apabila sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Pendekatan lain dari mutu adalah zero defect atau tanpa cacat yang dikemukakan oleh Philip B. Crosby pada 1979, atau membuatnya benar sejak pertama kali, atau make it right the first time. Philip B. Crosby dalam bukunya Quality is Free mengungkapkan 4 dalil mutu sebagai berikut. Yang pertama, definisi mutu adalah kesesuaian dengan persyaratan. Yang kedua, sistem mutu adalah pencegahan. Yang ketiga, standar kerja adalah tanpa cacat atau zero defect. Yang keempat, pengukuran mutu adalah biaya mutu. Yang selanjutnya yaitu David A. Garvin. David A. Garvin dalam bukunya Managing Quality, The Strategic and Competitive Edge mengemukakan 8 dimensi mutu. Yang pertama yaitu kinerja, performance. Yang kedua, fitur atau future. Yang ketiga, reliabilitas atau reliability. Yang keempat, kesesuaian atau conformance. Yang kelima, umur atau durability. Yang keenam, kemudahan perbaikan, serviceability. Yang keenam, estetik. Dan yang kedelapan, mutu yang dipersepsikan atau perceived quality. Yang selanjutnya yaitu Joseph Juran. Joseph Juran mendefinisikan mutu sebagai kecocokan penggunaan produk atau fitness for use untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, Juran memperkenalkan 3 proses mutu, yaitu perencanaan mutu atau quality planning, yang kedua penjaminan mutu atau quality control, dan yang ketiga perbaikan dan peningkatan mutu atau quality improvement. Yang selanjutnya yaitu Kaoru Ishikawa. Ishikawa merupakan pencetus dari teori lingkaran kualitas atau quality cycle dan diagram sebab akibat, atau juga dikenal dengan diagram tulang ikan atau fishbone diagram, atau diagram Ishikawa yang bertujuan untuk memberikan solusi dari suatu permasalahan. Terdapat 6 prinsip kualitas dan kuantitas melalui kepemimpinan yang dicetuskan oleh Ishikawa. Yang pertama yaitu karyawan harus memahami dengan jelas tujuan dan alasan bisnis. Yang kedua, berbagai sistem mutu seharusnya diklarifikasi di semua tingkat organisasi. Yang ketiga, siklus perbaikan berkelanjutan harus ditetapkan. Dan yang keempat, rencana kualitas jangka panjang dan melaksanakannya secara sistematis. Yang kelima, pembatasan antar departemen harus dipecah. Dan yang keenam, setiap orang harus bertindak dengan percaya diri. Yang selanjutnya yaitu Armand V. Feigenbaum. Feigenbaum adalah pelopor ungkapan total quality control di Amerika Serikat.
Total Quality Control atau TQC mendekati mutu sebagai peralatan bisnis strategi yang mensyaratkan kepedulian bagi semua orang di perusahaan. Terdapat tiga langkah mutu menurut Armand V. Feigenbaum. Yang pertama yaitu Modern Quality Technology, yang kedua Modern Quantity Technology, dan yang ketiga yaitu Organization Commitment. Yang selanjutnya yaitu peran tokoh mutu. Yang pertama yaitu Edward Deming mengusulkan 4 butir pemikiran yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan mutu atau produktivitas suatu organisasi. Yang selanjutnya yaitu Philip Crosby. Philip Crosby terkenal dengan zero defect-nya yang artinya tanpa cacat. Yang selanjutnya yaitu David A. Garvin memperkenalkan 8 dimensi kualitas yang digunakan sebagai dasar perencanaan strategi perusahaan dan lembaga. Yang selanjutnya yaitu Joseph Juran memperkenalkan 3 proses kualitas atau mutu, yaitu perencanaan, pengendalian, dan perbaikan. Dan yang selanjutnya yaitu Kaoru Ishikawa merupakan pencetus dari teori lingkaran kualitas atau quality circle dan diagram sebab akibat. Dan yang terakhir yaitu Armand V. Feigenbaum, yaitu mempelopori ungkapan Total Quality Control dan memberikan konsep 3 langkah mutu.